Rumah pedesaan dan pertanian adalah pilihan yang sangat baik untuk memulai bisnis pertanian Anda sendiri. Misalnya, Anda bisa melakukan pembibitan unggas. Paling sering, angsa dipilih untuk berkembang biak. Mereka membutuhkan biaya paling sedikit untuk pemeliharaannya, bersahaja dalam perawatan, dan menunjukkan hasil produksi yang tinggi. Peternakan angsa sejauh ini merupakan jenis perusahaan swasta yang paling umum di kalangan pengusaha pemula dalam bisnis peternakan. Mari kita lihat di bawah ini. Apa yang memberi produksi angsa? Bagaimana mengatur pekerjaan, cara merawat ternak dan membangun rumah, cara meningkatkan pertumbuhan ternak dengan benar, cara memberi makan burung, bagaimana menghitung menguntungkan adalah kasus Anda. Peternakan angsa ekonomi non-limbah, jika Anda menggunakannya sebagai promosi bisnis, apa yang bisa saya dapatkan dari peternakan angsa? Produk daging, telur, bulu halus, pupuk organik. Harapan hidup angsa dibandingkan dengan spesies unggas lainnya jauh lebih lama. Dan meskipun kriteria ini tidak terlalu penting dalam pengaturan peternakan unggas, angsa dewasa yang berumur 2-3 tahun akan membawa telur lebih baik daripada hewan muda. Biaya daging angsa di peternakan kecil lebih rendah daripada daging sapi muda, tetapi lebih tinggi dari daging babi yang membuatnya menjadi produk yang cukup menguntungkan. Bisnis peternakan angsa memiliki keuntungan besar lainnya. Bahkan peternak unggas pemula pun dapat menanganinya. Hal utama adalah mempersiapkan dan menyiapkan rencana untuk peternakan angsa secara menyeluruh. Untuk membiarkan angsa dalam suatu suku, menanam angsa untuk mendapatkan daging. Cara kedua paling sering dipilih oleh peternakan pemula skala kecil yang akhirnya beralih ke metode pertama. Untuk memelihara ternak dengan tujuan mendapatkan daging tidak memerlukan investasi khusus dan profitabilitasnya cukup tinggi. Sebagian besar yang cukup berkembang menggabungkan kedua cara melakukan bisnis yang secara signifikan meningkatkan pendapatan. Sebagian besar yang cukup berkembang menggabungkan kedua cara melakukan bisnis yang secara signifikan meningkatkan pendapatan. Adalah keliru untuk berpikir bahwa memelihara dan memelihara angsa di peternakan angsa tidak memerlukan persiapan atau perhitungan yang salah. Adalah keliru untuk berpikir bahwa memelihara dan memelihara angsa di peternakan angsa tidak memerlukan persiapan atau perhitungan yang salah. Agar berhasil menjalankan bisnis apapun, Anda harus terlebih dahulu menyusun rencana. Anda perlu mengevaluasi profitabilitas bisnis di wilayah Anda, mengevaluasi pesaing, menghitung berapa biaya peralatan, unggas, pakan, dan membangun rumah. Agar peternakan angsa mulai berfungsi, Anda harus mendapatkan kawanan setidaknya 500 gol. Pertama-tama, Anda harus memikirkan breed mana yang Anda rencanakan untuk dibiarkan. Di sini, Anda hanya harus mengandalkan insting Anda.
karena pendapat para ahli dalam hal ini sangat berbeda. Di bawah ini, kami mempertimbangkan breed paling populer. Angsa Cuban dianggap sebagai salah satu ras yang paling menguntungkan untuk produktivitas telur. Mereka tergolong tipe ringan, berat maksimal jantan adalah 6 kg. Angsa Atman besar, perwakilan yang cukup makan. Agar peternakan angsa berfungsi dengan baik dan menghasilkan pendapatan, perlu membiasakan diri dengan kondisi pemeliharaan dan perawatan, memilih peralatan yang tepat. Perlu membiasakan diri dengan kondisi pemeliharaan dan perawatan, memilih peralatan yang tepat. Untuk hidup, burung membutuhkan rumah yang dilengkapi dengan sarang, mangkuk minum, tempat makan. Idealnya, ketebalan dinding kandang burung harus dari 3 cm. Untuk musim dingin, perlu untuk mengisolasi gudang, meletakkan serasah serbuk gergaji kayu di lantai. Angsa menghabiskan sebagian besar hari di luar. Poin penting adalah melengkapi kandang unggas di dekatnya dengan pemandian besar, serta tempat berjalan yang tidak dapat dijangkau oleh hewan liar dan domestik. Ukuran perumahan untuk pemeliharaan akan secara langsung tergantung pada jumlah tujuan. Untuk setiap angsa, setidaknya harus ada 1 meter persegi. Adapun kondisi penahanan, lumbung harus kering. Jika serasa basah, Anda dapat mengubahnya sebagian atau menambahkan lebih banyak serbuk gergaji. Peternakan angsa akan menjadi investasi yang sukses hanya jika bijaksana untuk mendekati budidaya angsa. Untuk melakukan ini, Anda harus memilih pasangan yang tepat. Tidak dianjurkan untuk mengurangi individu yang memiliki hubungan erat. Hal ini akan mengurangi tingkat kelangsungan hidup ternak dan menurunkan kinerja produksi. Agar tidak salah, Anda perlu membeli burung dari beberapa peternak. Berkembang biak gandri yang sukses akan berkontribusi pada pemuliaan yang sukses. Sangat penting untuk memeriksa burung dari semua sisi untuk menentukan kualitasnya. Pejantan yang sangat baik dianggap sangat baik untuk berkembang biak. Gander lebih berat dari angsa, dan di ujung sayapnya harus ada semacam gunting. Ini adalah 2 bulu kecil pada sayap burung yang berkualitas, 20 bulu lalat dari 2 ordo diamati, dan pada ekor harus ada jumlah bulu ekor atas dan bawah yang sama. Jantan mampu mempertahankan profitabilitas peternakan angsa selama 8-10 tahun. Setiap jantan memiliki 4-5 angsa. Setiap tahun perlu untuk mengisi kembali ternak dengan individu muda dalam rasio persentase jumlah mereka dalam kawanan harus 20-30. Oviposisi berlangsung dari Februari hingga Maret. Setiap telur harus ditempatkan di tempat yang kering pada suhu udara 7-13 C. Jika betina bertelur banyak, tetapi dia tidak duduk di atasnya, dia tidak perlu segera dibuang. Telur dapat ditempatkan di bawah angsa lain yang kurang produktif. Yang terbaik adalah bertelur di sarang di malam hari. Pada hari 10-27, semua telur perlu diperiksa di bawah ovoskop, ditolak.
Setelah 28 hari dari awal inkubasi, Anda perlu menyemprot testis dengan air. Keturunannya akan menetas pada hari ke-30. Rencana tata geraha melibatkan diet khusus untuk burung, tergantung pada apa yang diharapkan peternak sebagai hasil pembiakan. Konsumsi daging urang Jerman rata-rata mencapai 90 kg per tahun. Ini 2 kali lebih banyak dibandingkan konsumsi daging di negara berkembang dan ambang industri. Dampaknya cukup fatal. Potongan komersial karkas angsa. Memotong karkas menjadi beberapa bagian adalah contoh sederhana dari proses pertambahan nilai. Sederhana dari proses pertambahan nilai. Hal tersebut dapat dilakukan secara manual dengan pisau atau otomatis dengan mesin SAMS. 2001, Mutadi dan Sugiono 1992 menyatakan bahwa selain dalam bentuk utuh, karkas juga diperjualbelikan dalam bentuk potongan seperti dada, paha, sayap dan punggung. Summers 2004 menyatakan bahwa daging pada karkas paling banyak terdeposisi pada bagian dada, breast, sayap dan punggung. Summers 2004 menyatakan bahwa daging pada karkas paling banyak terdeposisi pada bagian dada, breast, paha atas tas dan paha bawah drumstick. Sekitar 70% pada bagian dada dan paha atas adalah daging, serta lebih sedikit lagi pada bagian paha bawah. Punggung merupakan potongan yang paling sedikit dagingnya. Buckley et al. 1980. Dengan kalkun, lemak daging angsa memiliki rasa yang lebih gurih dan lebih padat berberoglu. 2004. Angsa biasanya dijual saat liburan musim panas. Angsa muda disebut juga green geese dipasarkan saat mencapai berat 5-6 kg dan berumur 10-13 minggu. Bila pemeliharaan lebih dari 13 minggu, bulu halus akan tumbuh sehingga menyulitkan dalam pemrosesan. Selain itu, pertumbuhan bobot badan angsa setelah umur 13 minggu akan lebih lambat. Nolan and Dybala. Resinski 1999 menjelaskan bahwa persentase karkas angsa umur 8 dan 12 minggu adalah 56,7% dan 61,4%. Angsa memiliki kandungan asam lemak jenuh 50,4% dan asam lemak tak jenuh 49,6%. Yuanta 1999. Kandungan nutrisi daging angsa apabila dibandingkan dengan daging ayam disajikan pada tabel pertama. Ternak angsa telah populer khususnya di Eropa bagian barat, namun baru mencapai 4-7 dari total produksi unggas. Penghasil angsa terbanyak di Eropa bagian barat adalah Hongaria, Polandia dan Romania. Angsa juga diproduksi di Republik Ceko dan Slovakia. Di Republik Ceko dan Slovakia, angsa dapat digunakan untuk menghasilkan daging, bulu, atau untuk menghasilkan minyak hati tergantung pada negara dan sistem produksinya. Buckland dan Guy. Potongan komersial karkas angsa. Memotong karkas menjadi beberapa bagian adalah contoh sederhana dari proses pertambahan nilai.
Hal tersebut dapat dilakukan secara manual dengan pisau atau otomatis dengan mesin SEMS. Inilah penampakan proses pemotongan industri daging angsa. Daging angsa ini akan diproses dulu sebelum dikemas. Angsa yang sudah dibersihkan dari bulu akan dibersihkan kembali dengan pisau yang dilakukan manual, yaitu bagian kepala angsa di buanang dan jeroannya. Setelah proses itu selesai, daging angsa akan dikemas dalam plastik. Lalu dipasarkan untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Selain dalam bentuk utuh, karkas juga diperjualbelikan dalam bentuk potongan seperti dada, paha, sayap, dan punggung. Summers menyatakan bahwa daging pada karkas paling banyak terdeposisi pada bagian dada, breast, paha atas, thighs. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit untuk undur diri, sampai jumpa lagi ya sahabat Ananda.